Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Puji Tuhan saudaraku, besok kita akan sama-sama merayakan daripada hari kematian Yesus di atas kayu salib, yaitu Jumat Agung. Besok ibadahnya live saudara jam 9 pagi. Saya berharap saudara bisa hadir, saudara bisa beritahu dengan yang lain. Informasi ini saya akan berikan, saya akan sharingkan satu pesan yang kuat tentang Jumat Agung. Saya percaya saudara akan diberkati. Dan hari ini saudaraku, saya ingin sampaikan tentang Paskah. Paskah itu satu rangkaian dari kematian Tuhan. Ya saudaraku ya, penguburan sampai kebangkitan. Kebangkitan itu ibadah Paskahnya saudara. Paskah kemenangan. Saya percaya saudara akan diberkati dengan menara doa pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa dalam doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari di mana yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk menara doa. Kami boleh ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan juga ya Tuhan, Kau berikan pesan firman-Mu, berbicara secara khusus kepada setiap kami umat-Mu khususnya. Dan juga ya Tuhan mengubah hidup kami. Aku berdoa ya Tuhan lewat menara doa ini, Engkau berikan ya Tuhan pertumbuhan buat iman kami, kedewasaan daripada kerohanian kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri
damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saudara naikkan nyanyian pujian ini dengan segenap hatinya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Mari buka suaranya saudara, sembah Dia. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for Lord, thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Oh ya bala pada hari ini ya Tuhan. Kami mau mengenang akan ya Tuhan arti penderitaan-Mu ya Tuhan. Oh ya bala dimulai dari Getsemani ya Tuhan. Oh ya bala oh ya bala sampai ke Golgota Tuhan. Oh ya bala terima kasih. Engkau yang menyerahkan segala kehendak-Mu ya Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Oh ya bala Engkau yang meminum cawan murka Allah supaya kami dapat meminum cawan berkat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami lebih dekat lagi kepada-Mu, bahwa kami lebih dekat. Draw me, oh ya draw me near ya Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi. Oh bala bahwa kami lebih mengasihi-Mu ya Tuhan, bahwa kami lebih mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan urapan kasih. Oh ya biarlah ya Tuhan pada hari ini, pada saat ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menaklukkan segala kehendak kami ya Tuhan dan menyerahkan hidup kepada-Mu Yesus. Kami mau berkata ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dalam masa depan kami ya Tuhan. Bukan kehendak-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Makasih Yesus, terima kasih. Tuhan, makasih. Makasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena kemurahan-Mu ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. sekali lagi katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, mari buka suaranya, katakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan aku percaya. aku percaya berkat-Mu Atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Tuhan, pada masa daripada Prapaskah ini, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Mari saudaraku, kita akan berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita Indonesia yang kita kasihi. Tuhan, pada masa Paskah ini kami berdoa untuk negara kami, untuk bangsa kami, untuk kota-kota, untuk semua penduduk ya Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami ini Tuhan, tercinta Indonesia. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Tuhan, lindungi dan pelihara bangsa kami Indonesia Tuhan. Jauhkan ya Tuhan daripada niat jahat, roh jahat, orang-orang jahat yang ingin mengganggu ketenangan, ketertiban, keamanan, ya, kestabilan. Bahkan merubah dasar daripada negara kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Biarlah ya Tuhan membasuh bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Seluruh ya Tuhan, seluruh ya Tuhan. Rumah-rumah, tanah ya Tuhan, air ya Tuhan. Daripada Indonesia kami minta ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau kuduskan bangsa ini. Tuhan, kami terus menantikan ya Tuhan. Satu lawatan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Ya Tuhan, pada hari Paskah ya Tuhan, pada Jumat Agung ya Tuhan. Kami minta ya Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan.
Biar ada hujan pertobatan ya Tuhan. Hujan keselamatan ya Tuhan. Hujan ya Tuhan, keselamatan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, bawa bangsa kami ya Tuhan, untuk bisa kembali datang sujud menyembah-Mu Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap rumah-rumah ya Tuhan. Ada doa pujian penyembahan buat Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang akan melayani Tuhan pada ibadah Jumat Agung ya Tuhan besok. Biarlah Tuhan Engkau lindungi, Engkau pelihara. Jauhkan daripada ya Tuhan malapetaka, kabar-kabar tentang kekerasan. Kami minta Tuhan, lindungi ya Tuhan gereja-gereja. Bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang akan melayani-Mu. Semua para pengerja, semua yang akan melayani ya Bapa. Lindungi dan pelihara mereka. Urapi mereka untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Daripada kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, pesan Paskah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami rindu. Tuhan selamatkan bangsa kami. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Aku angkat tanganku ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini. Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan tahu keadaan setiap kami. Tuhan berkata kepada tiap saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Pada hari menjelang Paskah ini, ada satu mujizat kesembuhan yang Tuhan mau kerjakan. Baik sakit penyakit kita, maupun mungkin saudara kejiwaan, sakit mental. Mungkin itu juga keuangan atau hubungan. Hari ini Bapak, aku berdoa, biarlah Tuhan sembuhkan. Tuhan katakan bangkit, bangkit, angkatlah tilammu, berjalanlah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta mujizat-Mu ya Tuhan. Tuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pulihkan dan sembuhkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah ada sukacita. Biar Tuhan di masa perayaan Paskah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan ku cinta. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, urapi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap telinga yang mendengarkan dan mengubah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu,
untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali saudaraku. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya ingin memberikan judul daripada khotbah di menara hari ini adalah Paskah, ya, mengubah segala aspek di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, saudaraku, di sini tertulis, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Jadi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah dikuburkan. Jadi telah dikuburkan. Saudara, peristiwanya ada. Tempatnya ada, orangnya ada. Saudara, ini peristiwa daripada Paskah, saudaraku. Bahwa Yesus mati, ya kan saudaraku, untuk dosa-dosa kita. Orangnya ada, yaitu Yesus. Tempatnya ada, saudara, di Yerusalem. Saudara, yang ketiga adalah saudaraku, waktunya juga ada di sana. Dan orang-orang menyaksikan. Dan telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, saudaraku. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara tahu bahwa ada satu peristiwa, ya, satu hari perayaan di mana biasanya kalau gereja yang dulu-dulu saudara, kita merayakannya menjelang fajar surya menyingsing, ya, saat matahari pagi. Perayaan itu biasa dia. Perayaan apa saudara? Minggu Paskah. Biasa di Minggu Paskah kita pagi-pagi rayakan. Jadi saat fajar surya pagi menyingsing, saudara tahu dunia pertama kali mendengar satu berita yang luar biasa. Yaitu apa? Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Saudara, hari Minggu pagi Paskah itulah, saudara, hari yang mengubah sejarah kehidupan daripada manusia. Karena peristiwa hari Minggu Paskah inilah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki awal yang baru di dalam kehidupan mereka. Paskah berbicara tentang apa saudara? Kemurahan Tuhan yang mengubah segalanya di dalam kehidupan kita semua. Katakan amin saudara. Ya, Paskah. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-12, itulah titik nol sebenarnya saudara daripada kehidupan orang Israel. Mereka dikatakan, kamu rayakan Paskah. Rayakan Paskah. Ambil seekor anak domba, sembelih. Ya kan, darahnya kamu oleskan di tiang pintu rumah. Nah, malaikat maut yang melihat, maka dia akan lewati itu. Passover. Saudara, dia akan melewati itu. Tetapi tempat-tempat yang tidak ada tanda darah, mereka akan mengalami kematian daripada anak sulung. Saudaraku Yesus Kristus, saya percaya bahwa darah itu bukan cuma sekedar darah binatang domba, tetapi itu adalah darah Kristus yang menyelamatkan satu bangsa Israel. Saudaraku, itu yang jadi permulaan buat mereka. Saudara, ketika selesai mereka merayakan Paskah, saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan buat satu bangsa yang begitu kejam. Bangsa Mesir, bangsa yang kejam yang perbudak daripada Israel. Saudara, Tuhan buat mereka jadi orang yang murah hati. Musa memberikan perintah, kau ketok pintu rumah tetangga kamu. Minta emas mereka, minta perak mereka, minta semua kekayaan mereka. Mereka akan berikan itu kepada kamu. Saudara Kristus, akhirnya mereka semuanya keluar dari Mesir, saudaraku. Yang sakit semua disembuhkan. Saudara, yang lemah itu dikuatkan semuanya. So bisa berjalan saudara. Mereka menghidup dalam karena satu peristiwa. Yaitu apa saudara? Paskah. Peristiwa daripada saudara kebangkitan Yesus. Saudaraku, ini juga dinubuatkan. Saudara, bahkan sebelum kelahiran Yesus. Oleh seorang imam yang bernama Imam Zakaria. Imam Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus bernubuat tentang Paskah, saudara. Ini adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis. Ya, ketika dia menerima itu sudah dia berkata apa setelah
Yohanes Pembaptis lahir, saudaraku, dia bernubuat. Lukas 1 ayat 17 katakan apa? Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Kata surya pagi, ini bicara tentang minggu pagi Paskah. Minggu pagi daripada kebangkitan Yesus. Saudaraku Kristus, masalahnya banyak orang tidak memahami tentang kemurahan Tuhan di balik peristiwa Paskah ini, saudaraku. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus, di dalam perayaan Paskah, di sana mengandung kemurahan Tuhan yang dapat mengubah segala aspek kehidupan kita. Katakan amin. Saudara yang merayakan Paskah, saudaraku, saudara akan lihat dengan pengertian. Saudara merayakan Paskah dengan pengertian, saudara akan melihat dan mengalami bagaimana kemurahan Tuhan akan mengubah hidup saudara. Saudara percaya bahwa Paskah tahun ini Tuhan akan tunjukkan kemurahannya buat saudara. Katakan amin, saudara. Ya kan, kemurahan dalam bentuk apa? Ya kan, yang akan mengubahkan kehidupan kita. Mengapa ya kita membutuhkan kemurahan Tuhan di masa Paskah ini? Pertama, saudaraku, kita membutuhkan kemurahan Tuhan untuk menghadapi segala kekacauan dan segala problema kehidupan kita. Rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum. Ini saudara, ketiga rasa ini yang menyebab orang bisa depresi, mengalami gangguan mental. Saudaraku, Yesus, dan kemurahan Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita. Katakan amin. Jadi kita butuh kemurahan Tuhan untuk mengatasi apa? Yang namanya kekacauan hidup kita. Kegalauan kita. Kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Sebab kita semua sudah jatuh. Sudah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak memenuhi standar kekudusan dan kebenaran Allah. Kita butuh kemurahan Tuhan. Katakan amin. Roma 3 ayat 23 katakan apa, saudara? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 katakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita butuh kemurahan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang butuh kemurahan Tuhan? Coba saudara bisa lambaikan tangan atau saudara tulis di live chat. Saudara, saya membutuhkan kemurahan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kemurahan Tuhan? Saudaraku, dicurahkan atas setiap kita. Kapan kita itu? Pada saat kita merasa kita jatuh, kita gagal. Alkitab kata semua orang sudah berbuat dosa. Kita butuh kemurahan Tuhan. Saya ingin cerita tentang seorang perempuan. Saudara masih ingat gak kisah seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah, kedapatan berzina. Orang-orang Farisi menangkap perempuan ini dan melemparnya ke Yesus. Bawanya ke Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus. Mereka ingin lihat bagaimana perkataan Yesus. Saudaraku, yang mungkin bisa digunakan perkataan Yesus itu untuk apa? Melawan Yesus sendiri. Saudaraku, kita melihat saudara bagaimana respon Tuhan. Saudara, ketika ada seorang perempuan berdosa, kedapatan berzina. Saudaraku, apa respon Yesus? Saudaraku, ya kan? Ketika dia melihat ada seorang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Saudaraku, lihat responnya. Tuhan Yesus tidak mengutuki perempuan itu. Tuhan Yesus tidak mengecam perempuan itu. Tetapi Tuhan Yesus pun tidak mentolerir perbuatan si perempuan itu. Sebaliknya, Tuhan Yesus, apa saudara yang dilakukan? Melindungi martabat daripada perempuan itu. Dengan apa? Menunjukkan apa? Belas kasihan dan kemurahannya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, baca yang keras, "Aku pun tidak menghukum engkau.
Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Katakan amin. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan belas kasihan dan kemurahannya kepada kita. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar Tuhan Yesus bukan cuman, ya kan saudaraku, menunjukkan kemurahannya ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi dia memperlakukan kita, ya kan, dengan bermartabat. Tidak peduli sebesar apa dosa dan pelanggaran kita. Saya bisa bayangin saudaraku. Saya bisa bayangin seringkali kenapa ya. Kita ini kalau sudah sedang jatuh. Kita gagal. Kita melakukan pelanggaran. Kita berbuat kesalahan. Kita tuh takut berdoa. Kita gak mau ke gereja. Kita gak mau memuji. Kita gak mau berdoa. Kita gak mau beribadah. Kenapa saudara? Karena kita berpikir kalau kita lagi sedang kotor-kotornya begini, datang sama Tuhan, pasti dia akan mengecam dan melabrak kita dan menolak kita. Tuhan bukan begitu. Saudara lihat di sini, ketika kedapatan perempuan ini, saudaraku, dia tidak kecam, dia tidak maki. Saudaraku. Dan Tuhan juga tidak mentolerir daripada perbuatan dia. Tapi Tuhan memperlakukan perempuan ini yang sudah terpuruk. Secara apa? Bermartabat. Dia tidak rendahkan lagi. Dia tidak hancurkan lagi. Tetapi dia berkata, ada gak yang menghukum kamu? Tidak ada. Ya kan, aku pun tidak hukum kamu. Walaupun aku punya hak untuk hukum kamu. Karena Tuhan bilang, siapa di antara kamu orang Farisi yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah, kau lebih dulu ambil batu. Lempar batu itu ke perempuan itu. Tidak yang berani karena tahu semua ada salah, saudaraku. Tapi Yesus tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, tidak ada pelanggaran. Yesus punya hak untuk lempar batu ke perempuan ini. Tapi dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Saya percaya kata-katanya, nadanya tidak membentak. Tidak nyegak. Seperti orang paling mulia itu. Tapi nada kasih. Pergilah. Aku pun tidak hukum kamu. Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Buat kita. Kalau kita jatuh. Kalau kita gagal. Saudaraku. Kita butuh kemurahan Tuhan. Secepat itu kita butuh kemurahan Tuhan. Katakan amin. Saya ingin tunjukin kepada saudara. Respon Tuhan. Ketika kita mau bertobat. Kita mau berdoa meminta belas kasihannya. Maka kemurahan Tuhan akan mengampuni. Menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan, kalau sudah jatuh, jangan tetap tergeletak. Jangan biar cepat bangun. Bangun artinya saudara apa? Bangkit, datang ke Tuhan. Saudara, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, ini firman Tuhan katakan. Ini respon Tuhan ketika kita gagal dan jatuh. Di masa Paskah saudaraku, ini penting. Tuhan mau selesaikan rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum seperti perempuan yang kedapatan berzina itu buat kita. Kemurahannya akan menyembuhkan itu. Katakan amin. Dia berkata apa? Kita akan baca sama-sama ayat 8, baca yang keras. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada dalam kita. Jadi artinya setiap hari, saudaraku, jangan berpikir kita ini benar. Kita harus berpikir setiap hari kita butuh kemurahan Tuhan. Dan kemarin selama 2 hari, kemarin lusa dan kemarin kita bahas tentang apa? Darah Yesus. Saudara, bicara tentang darah Yesus saya, bicara tentang apa? Itulah kemurahan Tuhan. Itulah belas kasihan Tuhan. Kenapa kita tidak pakai itu? Kenapa kita terapkan itu? Kenapa tidak kita sebut itu dalam doa-doa setiap hari? Setiap hari
saya selalu berkata bahwa Tuhan, ada banyak salah dalam pemikiranku, dalam perkataan, sikap hatiku. Terkadang waktu aku lihat ini, dengar ini, aku berdosa Tuhan, aku salah Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu Yesus. Kadang-kadang selalu sering terucap di mulut saya, kalau kepikiran apa tentang yang dulu, yang Tuhan, kadang-kadang saya bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Saya kadang-kadang istri saya bilang, enggak, kenapa kamu mau ngapa-ngapain kok? Ini kepikiran apa? Tuhan, aku harus terus sedikan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita tipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada. Kalau tidak ada kebenaran, maka tidak ada damai sejahtera. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan ada apa? Damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Katakan amin saudara. Setiap saat saudara saya harus terapkan darah Yesus itu. Katakan amin saudara, terapkan darah Yesus itu. Kita sudah bahas kemarin dari kepala sampai ke ujung kaki. Terapkan itu saudara. 7 titik pencurahan darah Yesus. Di situ ada berkat-berkat yang kita akan terima. Saudara, yang pertama, Paskah ini bicara tentang apa? Ini satu kesatuan daripada pengorbanan Yesus sampai kepada kematian dan juga kebangkitannya itu Paskah. Rentetan peristiwa ini, saudaraku. Terus, jangan simpan terus rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum, tanpa kita mengakui, Tuhan, aku butuh, aku salah, aku berdosa Tuhan. Dan apa yang terjadi kata Tuhan? Kalau kita mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita. Kadang-kadang bukan dosa bunuh, bukan dosa-dosa yang berat-berat berzina, bukan saudara. Pikiran kita, kata-kata kita, atau kita buat sesuatu itu, kita cepat. Tuhan ampuni aku, basuh dengan darah-Mu. Katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita ini kan? Ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan apa? Mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Saudara, ini pesan. Ini pesan, kabar baik. Ini Injil saudara yang mau sampaikan. Kita punya Tuhan. Kemurahannya lebih dari hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, ya kan? Jadi sebelum kedua saya mau katakan gini. Ini bagus nih saudara. Kemurahan Tuhan itu berkuasa mengampuni dan menyucikan dosa kita di masa lalu. Dan memberikan kita kekuatan untuk mengubah masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Kemurahan Tuhan, saudaraku, itu berkuasa untuk mengampuni dan menyucikan segala dosa kita di masa lalu. Dan memberikan kita kekuatan untuk mengubah masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Kita hidup hari ini dengan damai sejahtera. Ada begitu banyak orang terjebak dengan masa lalunya. Mereka tidak bisa berjalan ke masa depan. Karena mereka tidak bisa melepaskan masa lalunya. Apa melepaskan? Rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum. Saudara Kristus, mari hari ini ada kemurahan Tuhan buat hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Mungkin saudara hari-hari ini, sampai hari ini saudara seperti ditawan, diikat oleh kebencian, iri hati dan ketakutan. Saya percaya kemurahan Tuhan yang ada di dalam kuasa kebangkitan Yesus sanggup membebaskan saudara dari segala bentuk ikatan dan belenggu. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Amin saudara. Yang kedua, kita butuh kemurahan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Saudara, kita membutuhkan kemurahan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mendapatkan semua yang kita butuhkan. Karena kita ini terbatas. Kita ini tidak sempurna, saudaraku. Tuhan ingin membantu kita di masa Paskah ini. Untuk menyadari, supaya kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita membutuhkan yang namanya orang lain. Kita membutuhkan Tuhan. Katakan amin. Seringkali saudara, ya kan, yang menjadi penghalang adalah apa? Kekecewaan kita.
Kemarahan kita, rasa stres, frustrasi. Ya, kemarahan yang disimpan dalam hati. Ini menyebabkan kita lupa. Kita lupa. Atau kita mau menolak. Seolah-olah aku gak perlu bantuan daripada orang lain. Aku bisa sendiri kok. Aku kecewa. Sudah kecewa. Sudah jengkel. Berharap tapi tidak ada bantuan. Ya kan? Lalu saudara Yesus. Hari ini saya ingin kasih contoh seorang yang orang lumpuh. Di dalam Yohanes pasal 5 saudara. Yohanes pasal 5. Itu ada satu kisah tentang orang lumpuh. Ini peristiwanya saudara. Ini menjelang Paskah. Menjelang Paskah saudara peristiwanya. Saudara mungkin sudah tahu kisah ini. Jadi orang lumpuh ini ada di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda. Arti kata Bethesda adalah bed itu rumah. Bethesda artinya kemurahan. Jadi rumah kemurahan. House of mercy, saudaraku. Nah, di situ berkumpul orang-orang yang sakit, ya kan saudaraku. Dan mereka semuanya menantikan, saudaraku. Yaitu malaikat turun ke kolam, goncang air. Orang yang pertama terjun, dia akan disembuhkan. Nah, orang lumpuh ini sudah nunggu selama berapa tahun? 38 tahun untuk menerima mujizat kesembuhan yang dia butuhkan. Si orang lumpuh ini ingin berjalan normal seperti orang-orang lain. Tapi ketika Yesus ada di sana, saudara datang ke kolam Bethesda. Yesus melihat daripada orang lumpuh ini saudara. Dan berkata kepadanya. Ya kan? Alkitab katakan Tuhan tahu keadaan dia. Lalu Tuhan bertanya, maukah kamu sembuh? Maukah engkau sembuh? Saudara kita lihat di sini. Apa jawaban daripada si lumpuh? Sebenarnya kalau Tuhan tawarkan, maukah kamu sembuh? Simple kan jawabannya. Mau Tuhan. Aku ada di sini memang mau sembuh. Tapi kok ribet banget gitu saudaraku. Kadang-kadang kalau hati ini terlalu banyak luka, kecewa, marah. Saudaraku, hati udah berat banget. Itu kadang-kadang pertanyaan yang simple. Itu jadi ruwet kita jawabnya kemana-mana. Saudara Yesus, kita lihat jawaban daripada si orang lumpuh ini. Dia gak bilang, ya Tuhan aku mau. Tapi jawaban dia apa? Jawab orang sakit itu kepadanya. Yohanes 5 ayat 7. Baca sama-sama. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kita bisa baca saudara. Orang lumpuh ini, laki-laki ini, sudah pria ini. Itu kayaknya mengalami rasa apa? Frustrasi, kemarahan dari perkataan dia. Saudara, laki-laki yang lumpuh ini, pria lumpuh ini, dia nyalakan orang lain atas rasa sakitnya, atas kegagalan dia. Dia berkata, tidak ada orang kok yang tolong aku. Kalau aku mau jalan pun, udah ada orang lain yang dahului. Saudara, ada banyak orang merasakan hal yang sama seperti si lumpuh ini saudaraku. Mungkin saudara juga sudah nunggu cukup lama. Saudara sudah nunggu cukup lama. Tapi saudara belum melihat adanya satu perbaikan, perubahan, pertolongan itu datang. Saudara mungkin mengalami rasa frustrasi, jengkel, marah. Lalu mulai menyalahkan daripada orang lain atas keadaan saudara. Di masa Paskah ini saudaraku, ketahuilah, saya ingin beritahu, Tuhan Yesus tidak meninggalkan saudara. Tidak mengabaikan saudara. Tuhan mengetahui keadaan saudara. Saat ini juga Tuhan berkata kepada kita, maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Tuhan mengulurkan tangan buat saudara. Dalam setiap momen-momen Paskah atau Natal, saya percaya ada special blessing, special miracles yang Tuhan mau sediakan, yang mau Tuhan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Ada musim-musim dalam kehidupan kita. Itulah saat, itulah waktu dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan hari ini Tuhan katakan, maukah kamu sembuh? Gak usah lihat orang, gak usah salahkan orang, gak usah lihat keadaan, jangan salahkan keadaan. Tapi saudara, cukup saudara berkata, aku butuh belas kasihanmu Tuhan.
Aku butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kemurahan Tuhan membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya ulangi, kemurahan Tuhan membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Katakan amin. Yesus berkata, ya dia cerita ngomong gini, walau ini kemurahan Tuhan saudara. Walaupun Tuhan tanya jawabnya nyala-nyalain orang, tetap karena belas kasihannya, karena kasihnya, karena kemurahannya, Yesus tetap, saudaraku, menunjukkan, saudaraku, kasihnya, pertolongannya. Tuhan berkata apa kepada si lumpuh itu? Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Lalu saudara, Alkitab katakan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Katakan amin. Saya melihat di sini saudaraku. Yang pertama, kemurahan Tuhan bukan cuma mengampuni dan menyucikan kita dari dosa. Tetapi kemurahan Tuhan memberikan kita juga kuasa untuk hidup dengan mujizat. Katakan amin saudaraku. Dan bukan cuma untuk hidup dalam mujizat saudaraku. Mujizat daripada sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tetapi juga saudara, kemurahan Tuhan memberikan kita juga kemampuan saudaraku. Untuk hidup dalam kesalehan dan hidup dalam panggilan Tuhan. Kemurahan Tuhan membuat hidup kita berubah. Kita yang keras kepala. Gak mudah tersinggung, pemarah. Kalau kita selalu pikirkan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu kaitan dengan apa? Darah Yesus. Ada darah. Yesus sampai mencurahkan darahnya. Itulah kemurahan Tuhan. Itulah kasih daripada Tuhan. Itulah kenapa kok ada kuasa dalam darah Yesus. Ini yang bisa menguatkan. Di dalam Rasul Petrus. Seorang yang kita tahu gagal 3 kali menyangkal Yesus. Ini penuh dengan kelemahan. Dia sadar dan dia memberikan surat pengembalaannya dia saudaraku. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dia berkata begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup saleh. Oleh pengenalan kita kan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sekali lagi saya mau katakan begini saudara. Kemurahan Tuhan bukan hanya berkuasa mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Tetapi kemurahan Tuhan juga menyebabkan kita memiliki kekuatan untuk hidup dalam kesalehan. Dan hidup di dalam panggilan Tuhan. Katakan amin. Saudara mau hidup dengan kuasa darah Yesus. Itu artinya saudara mau hidup dalam kemurahan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam kemurahan Tuhan. Dengar baik saudara. Dia sanggup memulihkan rasa bersalah. Rasa malu, rasa terhukum yang membuat kita depresi berat. Saudara dengar baik, itulah kuasa darah. Itu kuasa kemurahan. Katakan amin saudara. Dia bisa perlakuan kita secara bermartabat. Ya saudaraku. Dan kemurahan Tuhan memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kesalehan dan hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara mau hidup dalam kemurahan Tuhan? Caranya gimana? Jangan gampang-gampang mengecam orang. Jangan gampang-gampang mengutuk orang. Jangan gampang-gampang menghukum orang. Jangan gampang-gampang menghakimi orang. Tunjukkan kemurahan. Katakan amin. Seperti Tuhan. Dia tahan. Saudara, dia tidak berikan yang namanya penghukuman buat kita. Dia tidak mengecam kita. Saudara, dia tidak. Tapi dia perlakukan kita dengan martabat. Katakan amin saudaraku. Ketika orang membutuhkan belas kasihan. Ketika orang membutuhkan kemurahan hati kita. Coba saudaraku, kita sabar dulu dengar. Saudaraku, apa yang kita bisa lakukan. Hari ini, di masa Paskah ini. Saudara, mari lakukan sesuatu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Walaupun kita lakukan kepada manusia. Yang terakhir. Ini yang penting saudara. Kenapa kita butuh kemurahan Tuhan? Saudaraku. Karena kemurahan Tuhan. Kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Untuk menghadapi apa? Saat-saat akhir. Kehidupan kita di dunia ini.
Saya mau kasih tahu, ini saya pakai bahasa yang sangat halus. Ini poin ketiga ini, judulnya. Sebenarnya saya bisa ngomong begini, kita membutuhkan kemurahan Tuhan untuk menghadapi kematian. Katakan amin. Coba saya ubah kata-katanya saudara, untuk menghadapi saat-saat akhir kehidupan kita. Kematian itu bersifat universal. Kematian itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang belum tentu sakit dulu. Sakit pun belum tentu belum tentu meninggal. Mati gitu saudara. Ini gak bisa diprediksi. Tetapi kematian ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Mau dia orang kaya, mau orang miskin. Mau dia punya pangkat, punya kekuasaan yang besar, maupun tidak berkuasa. Kematian tidak bisa dihindari oleh siapapun yang pernah lahir di dunia ini. Dan kematian adalah sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang belum menerima kemurahan Tuhan. Hanya orang bodoh yang menjalani hidup tanpa persiapan untuk menghadapi kematian. Untuk menghadapi saat-saat terakhir dalam hidupnya. Kita harus persiapkan diri. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh satu kisah penyalipan Yesus di dalam Lukas pasal 23. Ada dua respon yang berbeda dari dua orang yang sama-sama akan menghadapi kematian. Dua-dua saudara sedang menghadapi ketakutan. Ya kan? Ketakutan terhadap apa? Kematian. Saudaraku, dua penjahat ini tergantung di sebelah kanan dan kiri Yesus. Seorang penjahat yang pertama, saudara, menghadapi ketakutan akan kematian. Saudaraku, saking beratnya, saking udah tebalnya hati ini saudara. Responnya saudara, itu lain. Apa yang dia buat? Dia mencemooh Yesus. Lukas 23:39 katakan, seorang dari penjahat yang digantung itu apa? Menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu ngejek saudaraku. Dia ingin lepas, dia tahu dia akan mati. Tapi dia cemooh, selamatkan saya. Dia ejek Yesus. Tetapi saudara, penjahat yang lain membela Yesus. Dan dia berdoa, dia minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, di dalam Lukas 23:40-42 katakan, tetapi yang seorang menegur dia temannya. Katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak takut kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan saudaraku, penjahat yang sebelah Yesus ini berkata. Lalu ia berkata, Yesus, apa saudara? Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudaraku, lihat sudah dua respon ini. Ya, terhadap ketakutan akan kematian. Semua orang takut akan mati kok. Gak ada yang bilang gitu kan saudaraku. Mungkin kita berada di sekitar orang-orang dengan kedua sikap yang berbeda. Merespon ketakutan akan kematian. Beberapa mencemooh iman Kristen saudara. Mereka mengolok-olok Yesus Kristus, Tuhan kita. Kenapa? Karena mereka memiliki hati yang berat ketika mereka memikirkan hari kematiannya. Tetapi ada beberapa orang seperti seorang penjahat di sebelah Yesus yang meminta belas kasihan, kemurahan Tuhan, dan mereka siap untuk hidup buat Yesus. Kemurahan Tuhan akan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Katakan amin. Kemurahan Tuhan. Bicara kuasa darah Yesus. Berkuasa untuk menyelamatkan kita dari hukuman. Kenapa? Ketika kita melihat kuasa darah Yesus, kita melihat bahwa adanya pengampunan atas dosa kita. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita diampuni, kita dinyatakan benar. Kita dibenarkan. Ketika kita diampuni, itu artinya kita dibebaskan dari hukuman kekal. Hukuman
api neraka. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan kepada penjahat yang berdoa meminta belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Apa perkataan Yesus? Dalam Lukas 23:43 katakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Semua orang yang menerima belas kasihan dan kemurahan Allah akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Katakan amin, saudara. Ini kabar baik yang saya mau sampaikan pada masa Paskah ini. Bahwa Paskah adalah kemurahan Tuhan yang mengubah segala aspek daripada kehidupan kita. Saudara dan saya butuh kemurahan Tuhan. Kita butuh kemurahan Tuhan untuk kekacauan dalam hidup kita. Segala problema hidup kita. Kita butuh kemurahan Tuhan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita butuh kemurahan Tuhan untuk menghadapi hari kematian kita. Dan aku berdoa, Bapak, mari kita doa saudaraku. Aku berdoa ya Bapak, aku angkat tanganku. Aku minta kemurahan hati-Mu. Tuhan, aku minta kemurahan hati-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Kemurahan hati-Mu Tuhan mengampuni dan menyucikan kami. Membebaskan kami, memulihkan kami dari rasa bersalah. Rasa malu dan rasa terhukum. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan-Mu. Engkau selalu Tuhan mau menerima kami apa adanya. Engkau memperlakukan kami dengan baik. Dengan hangat. Sebesar apa, tidak peduli sebesar apapun. Kesalahan kami, kejatuhan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Ini pada masa Paskah, mari saudara datang pada Tuhan. Datang pada Yesus. Dia mau pulihkan saudara. Dia mau pulihkan, dia mau sembuhkan saudaraku. Oh iyalah, mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Situasi yang mustahil saudara bisa selesaikan. Engkau butuh kemurahan Tuhan. Oh iyalah, engkau mungkin seperti seorang lumpuh. Engkau tidak lagi bisa berjalan. Engkau tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Dan tidak tahu dan tidak bisa berjalan. Hari ini Tuhan aku berdoa. Biarlah ya Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi Tuhan. Biarlah kami bisa berjalan ya Tuhan. Di dalam kesalehan. Dan berjalan ya Tuhan di dalam panggilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Ketika Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Engkau sedang melimpahkan kasih dan kemurahan-Mu buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang membawa persembahan Paskah. Persembahan Paskah. Memorial giving. Satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami mau siapkan diri untuk membawa korban Paskah. Persembahan Paskah kami. Uang kami Tuhan. Puasa kami. Doa kami. Pujian penyembahan kami dan hidup kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami tahu perjamuan kudus inilah kami angkat Tuhan. Untuk keselamatan orang-orang yang kami kasihi. Kesembuhan atas sakit penyakit kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terobosan keuangan. Pemulihan hubungan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.